Sistem reproduksi pada manusia terdiri atas sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Yang keduanya dibangun oleh alat-alat reproduksi. Untuk lebih jelasnya, berikut akan dijelaskan masing-masing dari kedua sistem reproduksi tersebut. Alat reproduksi pria dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu alat kelamin bagian dalam dan alat kelamin bagian luar. Alat kelamin bagian dalam terdiri atas testis, saluran reproduksi, dan kelenjar-kelenjar kelamin. Sedangkan alat kelamin bagian luar hanya terdiri atas satu bagian, yaitu penis. Alat kelamin bagian dalam terdiri atas sepasang testis, saluran reproduksi, dan beberapa kelenjar kelamin. Testis berfungsi sebagai penghasil sel kelamin jantan atau spermatozoa dan juga menghasilkan hormon testosteron, yaitu hormon kelamin jantan yang bertanggung jawab untuk perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria. Ciri-ciri kelamin sekunder tersebut antara lain adanya rambut pada bagian tubuh tertentu, suara yang membesar, dan bentuk badan yang akan tampak pada saat seorang pria yang mencapai masa pubertas atau masa kematangan seksual. Testis berbentuk bulat telur yang jumlahnya sepasang dan terdapat pada satu kantong pelindung disebut skrotum. Setiap testis dilengkapi dengan saluran-saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Pada dinding-dinding tubulus seminiferus terdapat bakal sperma yang disebut spermatogonia dengan jumlah kromosom diploid. Spermatogonia ini suatu saat akan berubah menjadi spermatozoa. Proses perubahan spermatogonium menjadi spermatozoa terjadi melalui dua proses pembelahan sel yang berlangsung secara meiosis. Saluran reproduksi pada pria terdiri atas ductus epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, dan ductus ejaculatorius. Saluran-saluran tersebut saling berhubungan satu sama lain, membentuk satu kesatuan saluran reproduksi. Ductus epididymis berjumlah sepasang, terdapat bersama-sama testis di dalam skrotum yang merupakan tempat terjadinya proses pematangan sperma. Saluran ini terletak di sebelah belakang atas dari testis dan tampak berkelok-kelok. Saluran lanjutan dari epididymis dikenal sebagai vas deferens. Jumlahnya sepasang, berupa saluran lurus untuk mengangkut spermatozoa dari ductus epididymis ke kantong sperma yang dikenal sebagai vesicula seminalis. Vas deferens yang arahnya ke atas, kemudian melingkar, dan salah satu ujungnya berakhir di kelenjar prostat. Di belakang kandung kemih, vas deferens ini bersatu membentuk suatu saluran yang dikenal sebagai ductus ejaculatorius, yang selanjutnya mengeluarkan spermatozoa ke uretra. Saluran-saluran kelamin dilengkapi oleh 3 macam kelenjar kelamin yang berfungsi menghasilkan sekret sebagai penunjang motilitas sel spermatozoa. Kelenjar-kelenjar tersebut diantaranya vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretral. Alat reproduksi bagian dalam wanita terdiri atas ovarium, tuba falopi, dan vagina. Ovarium berjumlah sepasang yang terdapat di rongga perut, tepatnya di sebelah kiri dan kanan daerah pinggang.
Fungsi ovarium ini untuk menghasilkan sel telur dan hormon-hormon kelamin wanita seperti progesteron dan estrogen. Ovarium dilindungi oleh suatu kapsul pelindung yang mengandung folikel-folikel. Tuba Fallopi berjumlah sepasang. Tuba Fallopi ini merupakan suatu saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Pangkal tuba Fallopi berbentuk corong disebut infundibulum. Infundibulum mengandung tonjolan-tonjolan seperti kaki cumi-cumi yang berjumbai disebut fimbriae. Fimbriae ini berperan untuk menangkap ovum. Ovum yang telah ditangkap fimbriae kemudian diangkut oleh tuba Fallopi dengan adanya gerak peristaltik serta dinding tuba Fallopi yang bersilia. Ovum kemudian diangkut menuju rahim. Pada saluran tuba Fallopi ini pula, fertilisasi ovum oleh sperma terjadi. Uterus lazimnya disebut rahim. Pada manusia, hanya terdiri dari satu ruang yang disebut simplex. Uterus ini berbentuk seperti buah pir dan berotot cukup tebal. Rahim pada manusia tersusun atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, meiometrium, dan endometrium. Vagina merupakan bagian dalam kelamin wanita yang berbentuk seperti tabung, dilapisi oleh otot yang arahnya membujur ke bagian belakang dan atas. Bagian dinding vagina lebih tipis dibandingkan dengan dinding rahim. Testosteron, progesteron, dan estrogen merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar kelamin yang memiliki fungsi khusus. Ketiga hormon tersebut berperan pada proses pubertas pada pria maupun wanita. Pubertas adalah saat di mana ciri-ciri kelamin sekunder mulai berkembang. Pada pria, testis mensekresikan hormon testosteron. Aktivitas testosteron menyebabkan bertambahnya rambut pada bagian tubuh tertentu, penambahan massa otot, dan menyebabkan suara menjadi lebih berat pada laki-laki. Testosteron juga berperan untuk produksi sperma pada testis. Pada wanita, yang bertanggung jawab pada proses pubertas adalah estrogen. Estrogen disekresikan oleh ovarium. Ia bertanggung jawab untuk pertumbuhan beberapa rambut tubuh, pelebaran pinggul, dan perbesaran payudara. Estrogen juga bertanggung jawab pada proses siklus menstruasi. Di samping itu, estrogen juga berperan untuk menstimulasi kelenjar pituitari untuk mensekresikan luteinizing hormone atau LH yang berperan pada proses ovulasi. Selain estrogen, ovarium juga menghasilkan hormon progesteron yang bertanggung jawab pada proses penebalan dinding rahim. Kesimpulannya, pubertas dipengaruhi hormon testosteron pada pria dan estrogen pada wanita. Demikian video pembelajaran mengenai sistem reproduksi bagian pertama. Pada video selanjutnya akan dibahas mengenai proses pembentukan gamet, siklus menstruasi, kehamilan, penularan, dan pencegahan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi.